warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Intan Dwi Cahyani, kelas I21, Prodi PGSD dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, cabang Gempol. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah strategi dan model pembelajaran. Dalam video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dibuat oleh Pak Ari Robianto MPD selaku dosen pengampu strategi dan model pembelajaran. Soal yang pertama yaitu hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan media pembelajaran. Jadi, memilih dan merencanakan pengembangan media pembelajaran harus direncanakan secara baik. Oleh karena itu, seorang guru perlu memerhatikan dasar pertimbangan pengembangan media pengajaran itu sendiri. Dasar pertimbangan pengembangan media yang harus diperhatikan oleh guru yaitu yang pertama, adanya keterkaitan media yang akan digunakan dengan proses belajar mengajar. Agar penggunaan media pengajaran bisa maksimal, seorang guru harus memahami karakteristik dan media yang akan digunakan, sehingga bisa disesuaikan dengan materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua, memperhatikan sasaran yang akan dituju. Seorang guru dituntut untuk memahami tingkat pemahaman seorang siswa terhadap materi yang telah disampaikan, sehingga sasaran yang akan dituju yaitu siswa bisa menerima dan dapat memanfaatkan media yang digunakan itu secara maksimal. Seorang guru diharuskan mengetahui dengan jelas sasaran media pengajaran tersebut, karena media pengajaran sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan siswa, karena karakter siswa berbeda-beda. Yang ketiga, memahami karakteristik peserta didik. Dalam mengembangkan media, guru harus mengetahui karakteristik dari peserta didik. Sebelum mengembangkan media, guru juga harus mengetahui pengetahuan dan keterampilan awal peserta didik. Yang keempat, memperhatikan manfaat dari media pengajaran. Hal ini berarti guru harus memahami dengan baik bahwa media yang dia kembangkan benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Lalu yang kelima, memerhatikan dampak penggunaan media pengajaran. Mempertimbangkan dampak apabila tidak menggunakan media dalam proses belajar mengajar. Hal pertama yang harus diketahui adalah apakah media pengajaran mempengaruhi intelektual siswa atau tidak. Karena media yang baik adalah media yang mampu meningkatkan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Nah, disinilah dibutuhkan kecakapan guru dalam memilih media pengajaran. Lalu yang keenam, adanya keterkaitan dengan materi pengajaran. Seorang guru harus memperhatikan dengan baik materi yang akan diberikan dan media yang akan digunakan, sehingga terjadi kesesuaian antara materi dengan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Pertanyaan yang kedua yaitu berdasarkan sifatnya, media terbagi menjadi 3, yaitu audio, visual, audiovisual. Jelaskan ketiga istilah tersebut. Jadi, berdasarkan sifatnya, media pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, audio, yaitu media yang mempunyai sifat bunyi yang diterima oleh indera pendengaran kita.
Contohnya seperti radio, voice recorder, komposer, termasuk contoh dari audio. Yang kedua, visual, yaitu media yang mempunyai sifat dapat diterima dengan indera penglihatan. Contohnya seperti gambar, tulisan, slide gambar. Yang ketiga, audio visual, yaitu media yang melibatkan antar indera penglihatan dan pendengaran, jadi bisa dilihat dan bisa didengar. Contohnya seperti TV, video, dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga yaitu, sejauh mana pemahaman saudara tentang sumber belajar, media belajar, dan bahan ajar? Jadi, sumber belajar yaitu berbagai atau semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan. Yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Sedangkan sumber belajar yaitu suatu alat atau perantara untuk meningkatkan proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran supaya lebih baik. Dan bahan ajar yaitu seperangkat materi atau substansi pelajaran yang disusun secara runtut dan sistematis serta menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jadi, berbicara tentang guru, maka tidak jauh beda dengan media yang diterapkan oleh guru di sekolah. Media merupakan suatu benda atau alat yang digunakan untuk membantu seorang guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didiknya. Bisa dengan menggunakan gambar, peta, atau semacamnya. Dalam pembelajaran, selain menggunakan media tersebut, seorang guru juga harus menjalin hubungan yang baik dengan peserta didiknya. Seorang guru sebaiknya tidak memilih atau memilah peserta didiknya. Seperti yang sering kita dengar, setiap peserta didik itu adalah unik. Maka mereka jelas mempunyai karakter pribadi yang berbeda. Sehingga dibutuhkan seorang guru untuk mengetahui dan memahami karakter dari anak didiknya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jawab semampunya dari pertanyaan yang sudah dibuat oleh Pak Ari Robianto. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dadah.